Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah baik. Kebetulan dari ya, Bu ya. Nah, kita akan membahas tentang FFP ya, Bu. Pastinya kalau setiap guru itu harus membuat FFP ya, Bu, sebelum belajar. Supaya proses belajar mengajar itu berjalan dengan mudah dan anak-anak juga senang. Anak itu punya minat dan ada ketertarikan lah dalam proses belajar dan kita sendiri tidak kewalahan ya di dalam kelas. Nah, di dalam FFP itu ada beberapa tahapan ya, Bu. Tahapan FFP versi Ibu itu seperti apa? Kalau saya ya, namanya RPP itu kan panduan saya, mendukung saya untuk mengajar di dalam kelas, perencanaan saya. Ya, walaupun pada realisasinya bisa saja sesuai, bisa saja kadang ada melenceng ya sedikit. Untuk prosedurnya saya ini yang pertama itu pastinya harus ada memiliki kolom identitas ya, identitas sekolah, kemudian alokasi waktu ya, kemudian ada SKKD, indikator dan tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah di dalam pembelajaran. Itu ada prosedurnya yang di dalam yang bisa kita garis bawah ya, Bu ya, dalam tahapan pembuatan itu kita sebagai guru tidak boleh lupa sama yang namanya tujuan pembelajaran sama kompetensi dasar. Itu intinya kan di dalam proses pembelajaran itu ada beberapa komponen ya, Bu. Komponen itu memang harus ada dalam FFP supaya lengkap dan anak pun bisa belajar dengan apa yang kita harapkan di dalam kelas itu berjalan dengan sesuai yang kita harapkan supaya anak itu mencapai kompetensinya dalam belajar. Komponen apa saja yang sudah Ibu buat dalam FFP selama ini? saya 13 poin ya, identitas kemudian semester materi pokok dalam setiap FFP itu biasanya ada pokok, misalnya sejarah kemerdekaan atau sejarah tentang perdagangan internasional, seperti itu materinya. Kemudian alokasi waktu dalam satu kali pertemuan, alokasi waktunya biasanya digunakan berapa menit, misalnya 45 menit dalam satu kali pertemuan atau 60 menit gitu ya. Kemudian tujuan ini harus disesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan dicapai di dalam silabus ya. Kemudian untuk materi pembelajaran sama seperti yang tadi ya, misalnya sejarah tadi apa tentang kemerdekaan ya. Kemudian metode pembelajaran, metode apa yang saya gunakan? Biasanya saya bervariasi yang saya gunakan. Kadang saya ceramah, kadang saya gunakan metode diskusi, kadang tanya jawab. Nah itu saya terapkan semua. Media pembelajaran tergantung materinya ya. Kalau saya mengajarkan tentang geografi, biasanya saya menggunakan media cerita, Globe. Kalau misalnya dia sejarah, itu lebih ke gambar. Nah, disesuaikanlah dengan materinya. Kemudian sumber biasanya saya menggunakan buku dari Kemendikbud, ditambah dengan buku-buku yang lain, Baca Erlangga, buku Brilian, atau dari internet seperti itu ya. Kemudian langkah-langkah seperti biasa, ini tahu juga ya, pendahuluan, inti dan penutup. Kemudian penilaian hasil. Setelah selesai proses pembelajaran, saya melakukan penilaian, biasanya hanya berupa kuis 5 atau 10 soal. Dalam komponen itu memang yang terpenting Bu ya. Komponen itu harus ada semua 13 komponen ya.
Yang menjadi catatan di sini untuk asesmen atau penilaian itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran ya Bu, yang perlu digarisbawahi supaya kita mengetahui sejauh mana kompetensi yang sudah dicapai seorang anak. Nah, masing-masing. Nah, dalam proses pembelajaran itu supaya anak tidak bosan, biasanya kita bawa ya Bu, kita bawa keluar sekolah atau di dalam area sekolah supaya anak-anak itu senang ya. Pastinya kalau di dalam kelas itu kan bosan ya Bu. Kemana biasanya Ibu bawa di area sekolah dan di luar sekolah? Nah, itu tergantung materinya juga. Kebetulan saya mengajar kelas 9, kemarin saya mengajar tentang pusat keunggulan ekonomi. Jadi saya mau memberi pemahaman kepada anak apa itu pusat keunggulan ekonomi dan contohnya apa. Nah, saya beri contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Piayun. Nah, kita langsung aja anak ke lapangan. Misalnya mereka mengadakan wawancara usaha-usaha yang ada di Piayun. Nah, setelah mereka wawancara, kemudian mereka sudah tahu apa usaha yang mereka lakukan, cara pembuatannya, cara pemasarannya, kemudian mereka buat dalam bentuk laporan. Dan menurut saya mereka sangat menyenangi materi tersebut dan kegiatan tersebut. Kenapa? Mereka di situ ada kerjasamanya dengan teman, kemudian tidak bosan karena di luar kelas, karena selama ini mungkin belajar di dalam kelas itu agak sedikit membosankan, jadi mungkin itu sesuatu hal yang menyenangkan ya, seperti itu contohnya yang saya lakukan pembelajaran di luar kelas. Bagaimana Ibu memanfaatkan area di dalam sekolah seperti perpustakaan atau kantin? Menurut Ibu berguna nggak? Benar sekali. Misalnya di dalam kelas anak ada rasa jenuhnya, mereka kepingin belajar di luar. Saya persilakan, saya kasih misalnya di aula atas. Atau mereka bisa juga belajar di kantin. Nah, tergantung materinya, mereka bisa melakukan wawancara pada yang jualan-jualan yang di kantin. Nah, setelah mereka wawancara, mereka buat laporan, bisa seperti itu. Artinya mereka belajarnya tidak hanya di dalam kelas aja. Di perpustakaan Bisa juga seperti materi-materi sejarah bisa mereka cari di perpustakaan mereka sambil baca. kalau di perpustakaan banyak ilmunya di sini. Itu adalah jendela kita bawalah anak-anak sering ke perpustakaan. Mengenai kita di tempat kita tuh memang banyak ya dunia usaha yang bisa kita kunjungi ya Bu ya, apalagi kita di Batam gitu ya, apapun yang bisa kita lakukan pasti menghasilkan uang karena pasar di Batam itu